Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sylvia Widyarini dari Pendidikan Geografi 2018 Universitas Negeri Jakarta. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran kelas 12 semester genap dengan materi pokok pemanfaatan peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Dan subbahasan pokok, analisis keruangan pada sistem informasi geografis atau SIG, terkait potensi wilayah dan kesehatan lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu sehat dan semangat dalam belajar ya. Ya, Bu, Sebelum amin. kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelasnya dipimpin. Ya, baik, di sini saya akan memimpin doa sebagai ketua kelas. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, Ibu absen terlebih dahulu ya, siapa aja yang hadir dan tidak hadir pada hari ini. Dimas Satrio. Hadir, Bu. Muhammad Regi Pahlepi. Hadir, Bu. Nadia Nanda. Hadir, Ibu. Novia Putri Ramadita. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir ya. Kita lanjut ya, Ibu izin share screen dulu. Oke. Nah, tolong diperhatikan dan dicatat ya saat Ibu menerangkan. Jika nanti ada yang ingin bertanya, silahkan nyalakan mic-nya dan bertanya saat Ibu beri kesempatan. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai analisis keruangan pada sistem informasi geografis atau SIG terkait potensi wilayah dan kesehatan lingkungan. Apa saja sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Jadi, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami dan menjelaskan fungsi serta manfaat SIG bagi pengembangan potensi wilayah serta kesehatan lingkungan. Juga dapat memahami dan menjelaskan peta tematik berdasarkan pengolahan citra penginderaan jauh dan SIG untuk pengembangan potensi wilayah dan kesehatan lingkungan. Kita lanjut. Apa itu potensi wilayah? Apakah ada yang bisa menjelaskan? Saya mau nyoba jawab, Bu. Iya, silahkan Dimas. Jadi, potensi wilayah itu kemampuan suatu daerah yang berupa sumber daya yang dapat diambil manfaatnya untuk dikembangkan sehingga dapat meningkatkan kemampuan wilayah yang bersangkutan. Iya, tepat sekali. Jadi, potensi wilayah itu merupakan segala sumber daya yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk nantinya dikembangkan di suatu wilayah, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Nah, sumber daya alam itu apa sih? Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Ya, silahkan Novia. Ya, jadi sumber daya alam ini adalah semua bahan yang ditemukan manusia pada alam yang bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Bu. Ya, jadi sumber daya alam itu merupakan segala sesuatu yang diperoleh dari alam yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya, berupa benda nyata yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan, atau bukan benda nyata yang tidak dapat dilihat dan diraba, tetapi bisa dirasakan. Nah, sekarang apa itu sumber daya manusia? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Iya, silahkan Nadia. Yaitu sumber daya manusia ialah sumber kebutuhan manusia yang dihasilkan oleh manusia yang dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Oke, bagus. Terima kasih Nadia. Jadi,
Selain sumber daya alam, sumber daya manusia juga merupakan potensi suatu wilayah. Manusia atau penduduk suatu negara merupakan sumber daya yang dapat memajukan negaranya berkat kemampuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki. Sehingga hal tersebut merupakan modal utama dalam mengelola sumber daya alam untuk mendorong kemajuan suatu negara. Dapat dipahami ya? Oke. Iya, Bu, bisa. Ya, Bu. Oke. Kita lanjut. Nah, ini ada kuis untuk kalian. Ibu mau kalian menjelaskan potensi wilayah apa saja yang dimiliki oleh lingkungan sekitar rumah kalian. Ayo silahkan dijawab untuk 2 orang dulu ya. Sebelum Ibu yang tunjuk nih. Ayo. Saya, Bu, mau. Oke, silahkan Novia. Iya, jadi potensi yang dimiliki wilayah di sekitar rumah saya ini yaitu sumber daya manusianya, Bu. Karena di lingkungan komplek rumah saya ini mayoritas penduduknya itu adalah di S1 dan di S2, sehingga mereka memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap, Bu. Oke, bagus. Terima kasih Novia. Selanjutnya, ada lagi? Saya, Ibu. Iya, silakan Nadia. Jadi potensi yang dimiliki wilayah rumah saya yaitu tanahnya yang subur, sehingga dapat banyak terlihat perkebunan milik warga yang sangat rindang dan beragam, seperti perkebunan singkong, pisang, dan lain-lainnya. Oke, terima kasih Nadia. Jadi yang tadi telah dipaparkan oleh Novia dan Nadia merupakan potensi wilayah ya. Yang pertama, Novia menjelaskan potensi wilayah dari sumber daya manusianya, dan Nadia menjelaskan potensi wilayah rumahnya tentang sumber daya alamnya. Ibu mau kalian semua tulis di buku apa saja potensi yang ada di wilayah sekitar rumah kalian. Nanti hasilnya tolong foto dan kirim ke WhatsApp Ibu ya untuk tambahan nilai hari ini. Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, kita lanjut. Untuk mengembangkan suatu wilayah, sumber daya yang ada di dalamnya perlu diinventarisir dan diidentifikasi letaknya. Salah satu cara yang sangat baik untuk mengidentifikasi sumber daya tersebut yaitu melalui Sistem Informasi Geografis atau SIG. Teknologi ini dikembangkan untuk menangani data yang berbasis ruang atau lokasi. Jadi sumber daya yang ada di suatu wilayah perlu diidentifikasi dan dipelajari lebih lanjut demi pengembangan yang berkelanjutan agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Kini, SIG merupakan teknologi yang sangat diandalkan untuk perencanaan pembangunan dan pengelolaan wilayah yang berkelanjutan, karena kegiatan pembangunan banyak melibatkan data lokasi dan ruang. Contohnya, dalam membangun jalan, lokasi-lokasi yang akan dilewati jalan harus ditentukan dengan tepat. Data tersebut menyangkut tanah, batuan, vegetasi, sosial ekonomi, dan penduduk yang terkait dengan lokasi tersebut. Jadi dalam pengembangan dan pembangunannya perlu bermacam-macam data. Nah, di sini ada tujuan dilakukannya pengembangan wilayah. Yang pertama, agar suatu wilayah dapat berkembang menuju terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya. Yang kedua, menyeimbangkan pembangunan nasional dan kesatuan nasional. Yang ketiga, meningkatkan keserasian antar kawasan dan keterpaduan antar sektor pembangunan dalam prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, SIG merupakan salah satu teknologi yang dapat menunjang terrealisasinya tujuan pembangunan wilayah, karena SIG memiliki banyak manfaat dan aplikasinya dalam membantu menganalisis pengembangan suatu wilayah, khususnya mengenai potensi wilayah. Nah, manfaatnya itu ada apa aja sih? Yang pertama, manajemen tata guna lahan atau ruangan. Pemanfaatan dan penggunaan lahan perlu dilakukan untuk menemukan zonifikasi lahan yang sesuai. SIG dapat membantu pembuatan perencanaan masing-masing wilayah dan hasilnya dapat digunakan sebagai acuan untuk pembangunan yang diperlukan. Yang kedua, ada inventarisasi sumber daya alam. SIG dapat membantu menginventarisasi atau dapat diartikan dengan mencatat daftar potensi sumber daya alam suatu wilayah agar dapat dijadikan modal sebagai bahan baku untuk perencanaan pembangunan.
Yang ketiga, bidang sosial budaya. SIG juga dapat dimanfaatkan dalam bidang sosial budaya, salah satunya untuk mengetahui potensi dan persebaran penduduk. Dan yang keempat, pengelolaan lingkungan. SIG ini dapat dimanfaatkan untuk memetakan kondisi lingkungan, melakukan pengukuran, monitoring, dan melakukan pemodelan. Nah, di sini ada contoh peta kesesuaian lahan, yaitu peta rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bireuen tahun 2012 sampai 2032. Jadi dengan adanya peta olahan SIG ini dapat membantu dalam pelaksanaan pembangunan wilayah tersebut selama beberapa tahun ke depan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai analisis keruangan pada SIG terkait potensi wilayah? Nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Kita lanjut ya. Nah, apa itu kesehatan lingkungan? Menurut WHO, kesehatan lingkungan merupakan hubungan keseimbangan ekologis antara manusia dan lingkungannya agar menjadi sehat dan sejahtera. SIG mempunyai kemampuan untuk menjawab pertanyaan menyangkut keruangan maupun non-keruangan, beserta kombinasinya untuk memberikan solusi atas permasalahan keruangan. Teknik analisis yang digunakan untuk meneliti dan mengeksplorasi data perspektif keruangan disebut analisis spasial atau keruangan. Analisis spasial ialah sekumpulan teknik untuk menganalisis data spasial yang hasilnya sangat tergantung dari lokasi objek yang sedang dianalisis dan yang memerlukan akses, baik terhadap lokasi objek maupun atributnya. Maka, fungsi analisis spasial dapat memberikan informasi yang spesifik tentang peristiwa yang sedang terjadi dalam suatu area dalam waktu tertentu. Nah, di sini ada fungsi analisis spasial SIG. Yang pertama, klasifikasi atau reclassify, untuk mengklasifikasikan kembali suatu data hingga menjadi data spasial baru berdasarkan kriteria atau atribut tertentu. Yang kedua, ada jaringan atau network, yaitu pergerakan atau perpindahan suatu sumber daya dari lokasi ke lokasi lain. Yang ketiga, overlay, menghasilkan layer data spasial baru yang merupakan hasil kombinasi dari beberapa layer yang digabungkan hingga menghasilkan suatu peta sintetis. Yang selanjutnya ada buffering, menghasilkan layer spasial baru yang berbentuk poligon dengan jarak tertentu dari unsur-unsur spasial yang menjadi masukannya. Selanjutnya ada find distance, berkenaan dengan hubungan atau kedekatan suatu unsur spasial dengan unsur spasial lain. Lalu ada clustering, proses klasifikasi yang digunakan untuk mengelompokkan piksel-piksel citra berdasarkan aspek-aspek statistik semata. Yang terakhir ada interpolasi, prosedur yang menduga nilai yang tidak diketahui dengan menggunakan nilai-nilai yang diketahui yang terletak di sekitarnya. Dapat dipahami semuanya? Paham, Bu. Paham, Bisa, Bu. Bu. Ambo. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada manfaat SIG terhadap kesehatan lingkungan. Ini ada banyak banget manfaat SIG. Yang pertama, menunjang proses pelayanan kesehatan karena dapat digunakan untuk menentukan jenis pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat. Yang kedua, menilai resiko dan ancaman kesehatan masyarakat, mengetahui distribusi penyakit dan investigasi wabah. Yang ketiga, dapat digunakan untuk program pelayanan kesehatan serta evaluasi pelaksanaan program. Yang keempat, menemukan penyebaran dan jenis-jenis penyakit serta geografis serta meneliti perkembangan tren sementara suatu penyakit. Selanjutnya, meramalkan dan memantau kejadian wabah, memantau perkembangan penyakit, dan menempatkan fasilitas serta sarana pelayanan kesehatan. Lalu ada mempelajari hubungan antar lokasi, lingkungan, dan kejadian penyakit, serta menampilkan data spasial.
Lalu ada menggambarkan ketergantungan dan saling keterkaitan antara berbagai faktor penyebab timbulnya penyakit pada suatu wilayah. Dan yang terakhir, dapat memetakan sumber daya kesehatan masyarakat, penyakit-penyakit tertentu, dan permasalahan kesehatan lainnya yang berhubungan dengan lingkungan infrastruktur, demografi, dan sosial. Nah, di sini ada contoh pemanfaatan SIG terkait kesehatan lingkungan, di mana SIG dapat memetakan persebaran dan peningkatan penyakit Ebola yang secara mendadak atau Ebola outbreaks. Nah, berkat SIG ini kita bisa memantau persebarannya sudah sejauh apa dan sudah separah apa dan daerah mana yang merupakan center dari persebaran Ebola ini. Jadi banyak banget manfaat SIG untuk kesehatan lingkungan dan potensi wilayah. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai analisis SIG terhadap kesehatan lingkungan atau potensi wilayah yang sudah tadi kita bahas? Silahkan. Saya Bu, saya mau nanya. Iya, Dimas, silahkan. Tadi kan ini kan Ibu menjelaskan tentang peran SIG dalam kesehatan lingkungan ya Bu ya. Iya. Di mana peta yang Ibu tampilkan sekarang ini penyakit Ebola ya Bu ya. Iya. Betul. Pada masa pandemi seperti saat ini, apakah SIG juga digunakan untuk pemetaan persebaran COVID-19 untuk sekarang ini Bu? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Dimas. Ya, jadi pemanfaatan SIG ini digunakan juga untuk pemetaan persebaran COVID-19. Karena selain perlu memperkuat armada medis, kita juga membutuhkan sebuah informasi akurat terkait penyebarannya untuk menentukan wilayah mana yang harus dikarantina atau tidak. Selain itu, pembentukan klaster-klaster khusus dibutuhkan untuk memudahkan pemantauan penyebaran virus ini. Jadi SIG juga digunakan ya, karena dapat sangat membantu. Bagaimana Dimas, sudah jelas? Sudah Bu. Tapi berarti dalam pembuatan petanya itu rumit ya Bu ya? Iya, harus tetap memperhatikan banyak data ya, seperti jumlah penduduk, di data juga ada berapa yang terkonfirmasi positif COVID-19. Gitu ya, Dimas. Oke Bu, jelas banget Bu, makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Oke, ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini? Silahkan. Ya Bu, saya Bu. Oke, Regi boleh. Ya, untuk kesimpulan hari ini ialah yaitu analisis ruangan pada SIG sangat bermanfaat bagi potensi wilayah untuk pengembangan dan juga bagi kesehatan lingkungan. Jadi mempelajarinya pun akan sangat penting dan berguna buat kita, Bu. Oke, cerdas sekali. Terima kasih kesimpulannya, Regi. Jadi, Ya, sama-sama. Analisis keruangan pada sistem informasi geografi dapat sangat berguna bagi potensi suatu wilayah maupun pengembangan potensi wilayah tersebut. Begitu pula dengan kesehatan lingkungan. Dengan demikian, dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, tentunya akan mendorong terjadinya peningkatan pembangunan fisik dan pembangunan sosial ekonomi, serta berkembangnya masalah-masalah kesehatan yang kompleks. Maka dari itu, SIG dapat membantu dalam perkembangan wilayah juga kesehatan lingkungan. Jelas ya? Jelas Oke. Bu. Nah, ini ada tugas untuk kalian, biar kalian gak bosan di rumah aja, biar nggak keluar-keluar juga. Jadi, untuk tugas minggu depan ini, carilah sebuah peta hasil olahan SIG mengenai penyebaran penyakit, dan jelaskan bagaimana penyakit tersebut bisa menyebar. Ini tugas individu ya, dikerjakan di Word, jangan lupa sertakan gambar peta dan penjelasan kalian. Dikumpulkan ke email Ibu ya, nanti emailnya Ibu kasih tahu di grup kelas. Oke? Jelas ya untuk tugasnya? Jelas, Ibu. Jelas, Bo. Oke. Ibu cukupkan pelajaran hari ini. Alhamdulillah kalian semua aktif dan semangat.
Jangan lupa untuk pelajari lagi materi hari ini agar lebih paham ya. Jika nanti ada yang ingin bertanya, silahkan tanya Ibu di grup WhatsApp kelas geografi agar teman-teman kalian juga tahu. Oke, alhamdulillah. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Mari sama-sama kita baca alhamdulillah. 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 Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.